Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Berikan roh hikmat dan wahyu kepada hamba-Mu dan kepada seluruh jemaat Tuhan. Baik yang di Bandung, di Jakarta, Surabaya maupun di kota-kota lain, di luar Jawa bahkan di luar negeri. Urapan dari Roh Kudus turun dan firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Semua yang percaya dalam nama Yesus diberkati. Angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kamis kemarin kita belajar tentang rest, God already do the best, bagian yang pertama. Pagi ini saya akan menyambung, inilah gaya hidup di dalam perjanjian baru, yaitu beristirahatlah, percayalah, berserahlah, sebab Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Sementara banyak orang Kristen hari ini masih do the best, melakukan yang terbaik dengan upayanya, dan kemudian sisanya biar Tuhan yang menyelesaikan. Itu gaya hidup dalam perjanjian yang lama, perjanjian perbuatan. Nah, dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 12 berbunyi demikian. Jadi bagi umat Allah masih ada janji untuk beristirahat seperti Allah beristirahat pada hari yang ketujuh itu. Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan satu janji untuk saudara dan saya masuk dalam hari beristirahat. Istirahat seperti apa? Seperti saat Tuhan menyelesaikan, menciptakan langit bumi dan seluruh isinya alam semesta di hari yang ke-6. Di hari ke-7 Tuhan berhenti karena sudah selesai. Tuhan istirahat. Nah, Tuhan mau saudara dan saya masuk di hari itu. Kapan hari itu? Hari di mana Anda dan saya memasuki perjanjian yang baru. Inilah hari di mana Anda dan saya tidak mengupayakan dengan upaya kita, sebab Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Maka judul khotbah saya hari ini, Rest, God already do the best. Beristirahatlah karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Nah, ayat yang berikutnya, karena orang yang menerima istirahat yang dijanjikan Allah kepadanya akan beristirahat juga dari semua pekerjaannya. Sama seperti Allah. Maksudnya istirahat artinya apa saudaraku? Kita percaya Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan sudah melakukan bagi kita. Keselamatan kita sudah diselesaikan. Kesembuhan kita sudah diselesaikan. Bahkan kemakmuran kita sudah diselesaikan. Bagian kita hanya beristirahat. Apa sih arti kata beristirahat? Berserah penuh, percaya, mempercayai tentang apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Bukan akan, tapi sudah Yesus lakukan di kayu salib. Ayat 11 saudara. Sebab itu marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Berusaha untuk istirahat pun Anda dan saya perlu usaha sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Untuk kita berserah, percaya aja deh bahwa Tuhan udah melakukannya bagi kita. Tuhan udah menyelesaikannya bagi kita. Inilah perjanjian yang baru. Saudara dan saya ada di perjanjian yang baru, nggak bisa kita hidup dengan perjanjian yang lama. Sebab itu marilah kita berusaha untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah. Mari saudaraku menerima istirahat yang dijanjikan Allah. Allah sudah menjanjikan ayo istirahat. Kenapa? Dia yang melakukannya. Dia yang menyelesaikannya. Bagian kita hanya percaya menerima. Maka Anda akan melihat Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Ayat 12 ayat berikutnya saudaraku. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua.
Artinya pada waktu kita mempercayai perkataan Tuhan, kita istirahat artinya percaya pada firman Allah. Firman Allah itu digambarkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati kita. Seringkali kita mau mengupayakan dengan jerih lelah karena kekhawatiran kita akan kesembuhan. Kekhawatiran kita akan masa depan. Kekhawatiran kita akan keuangan kita. Kekhawatiran akan kesehatan. Saudaraku, orang-orang yang khawatir itu orang yang belum masuk dalam hari yang Tuhan janjikan ini, yaitu rest. Kalau Anda masuk dalam hari yang Tuhan janjikan rest, apa yang mau kita khawatirkan? Dia yang udah melakukan kok. Dia udah menyelesaikannya bagi kita kok. Apalagi saudara. Nah, dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan demikian. Yesus bertumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu, Yesus pada waktu menjadi manusia di muka bumi, dia bertumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kasih karunia itu diperlukan karena kegagalan manusia melakukan, menuruti perintah atau hukum yang Tuhan tetapkan. Kasih karunia diperlukan karena manusia gagal untuk memenuhi standar yang Tuhan beri. Alias manusia jatuh dalam dosa, maka manusia butuh kasih karunia. Tapi kenapa dikatakan Yesus yang bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat ini dipenuhi dengan kasih karunia Allah, padahal Yesus tidak berbuat dosa? Bukankah dalam kitab Roma, surat Roma, kita terus, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, baca sama-sama, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Alkitab menjelaskan, ya, versi FAYH-nya lebih jelas. Hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Hukum Taurat diberikan supaya manusia bisa melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Beberapa waktu lalu saya katakan, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu suci, hukum Taurat itu mulia. Hukum Taurat itu seperti cermin, dia bisa menunjukkan kelemahan saudara, dia bisa menunjukkan kekurangan saudara. Tapi cermin seperti hukum Taurat tadi tidak bisa mengubah saudara. Cermin hanya bisa menunjukkan kekuranganmu. Cermin hanya bisa menunjukkan, oh ada jerawat di pipimu. Cermin hanya bisa menunjukkan kamu mungkin ada kotoran di matamu. Cermin hanya bisa menunjukkan siapa kamu. Tapi cermin gak bisa mengubah keadaanmu. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat hanya bisa menunjukkan, oh kamu kurang, oh kamu gagal, oh kamu begini. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan saudara. Justru hukum Taurat menunjukkan kegagalan-kegagalan kita dalam mematuhi hukum Allah. Ini dikatakan makanya orang dosa. Tetapi makin kita melihat keadaan kita yang penuh dosa, makin nampak betapa melimpahnya kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Nangkep maksudnya kan? Maksudnya gini loh. Karena waduh saya begitu-begitu saudaraku. Ini hukum diberikan, saya melihat dengan hukum ini saya melihat betapa saya gagal, betapa saya enggak, waduh. Mungkin saudaraku sepertiga dari hukum Taurat aja saya belum bisa ngelakuin misalkan. Atau bahkan ada orang yang berkata seperti orang yang disalib sebelah Yesus. Mungkin 99% dari semua hukum dia gagal. Justru di situ semakin orang tahu keadaannya yang penuh dosa, dia makin perlu kasih karunia. Dia butuh kasih karunia. Makin tampak betapa melimpahnya kasih Allah,
Maka Paulus gambarkan dalam Efesus 3 ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar panjang 18-19. Betapa lebar panjang dalam kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu mengetahui itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Amin. Kasih Tuhan itu gak bisa diukur. Kalau ada yang lebih dalam dari lautan, kasih Kristus lebih dalam dari itu. Maka saya tegaskan, keselamatan saudara dan saya tidak tergantung kasih Anda kepada Tuhan. Karena kasih Anda dan kepada Tuhan itu rapuh saudara. Hari ini Anda mungkin hot, minggu depan hangat, minggu depan dingin. Tapi kasih Tuhan buat kita tidak berubah. Tetap Dia mengasihi saudara-saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Nah, baik, kembali ke tadi saudaraku. Kalau kita lihat ayat ini berarti kenapa kok Yesus penuh kasih karunia? Apakah Yesus berbuat dosa? No. 2 Korintus 5 ayat berikutnya ayat 21 menjelaskan, saudaraku, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia, baca sama-sama, kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan versi IMB, kita menjadi kebenaran Bapa. Kita menjadi kebenaran di dalam Dia. Dia nggak berbuat dosa, tapi kenapa? Dia penuh kasih karunia. Yesus waktu jadi manusia Dia nggak berbuat dosa. Kita dapat kasih karunia karena kita berbuat dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa, kita nggak butuh kasih karunia. Nah, saudaraku, mari kita belajar gini. Yesus yang nggak berbuat dosa kok penuh kasih karunia. Kenapa? Mari kita belajar. Pertama kali kata kasih karunia muncul itu dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, arti kata Nuh itu istirahat. Arti kata Nuh itu rest. Jadi kalau saya ganti berbunyi gini, istirahat mendapat kasih karunia. Maksudnya apa, Pak? Saudara-saudara dan saya, Bapak Ibu yang di rumah, waktu saudara dan saya punya kehidupan rest, punya kehidupan istirahat, Anda akan melihat kasih karunia Tuhan mengalir atasmu. Ingat, Anda dan saya nggak hanya butuh kasih karunia keselamatan. Orang yang mati disalib di sebelah Yesus, dia hanya butuh satu kasih karunia, namanya kasih karunia keselamatan. Setelah itu dia mati. Tapi Anda dan saya yang masih hidup, kita butuh kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Kita butuh kasih karunia penyertaan Tuhan. Kita butuh kasih karunia kesehatan ilahi. Kita butuh kasih karunia promosi. Kita butuh kasih karunia finansial, terobosan keuangan, kesembuhan. Kita butuh dan bertumbuh dalam satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Berapa banyak yang mau menemukan kasih karunia? Anda mau mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupmu? Yang mau lambaikan tangannya? Bagaimana caranya? No. Jadilah no. Maksudnya apa? Waktu kamu istirahat. Waktu kamu rest. Waktu kamu berserah. Waktu kamu percaya. Ingat Ibrani 4 ayat 11. Orang Israel tidak mengalami kasih karunia karena dia gagal menerima istirahat yang Tuhan janjikan. Orang Yahudi gagal menerima kasih karunia karena apa? Dia tidak istirahat. Dia masih do the best dan sisanya biar Tuhan yang ngerjakan. Banyak orang dalam situasi begini khawatir akan hari-hari esok. Dia lupa ribuan hari yang sudah di belakang dia lewati. Tuhan memeliharanya. Amin. Maka Bapak Ibu bisa lihat. 18 bulan pandemi ini. Kasih Tuhan kepada saya tetap ada. Dan saya hidup dalam istirahat. Saya nggak perlu khawatir tentang hari esok.
Saya nggak perlu khawatir untuk pembangunan gedung gereja, untuk dana yang kami perlukan, yang kita butuhkan. Saya nggak perlu khawatir untuk operasional gereja. Kenapa? Karena saya tahu Dia yang pernah memelihara saya ribuan hari di belakang, Dia juga akan memelihara saya ribuan hari di depan. Hal yang sama juga berlaku atas Anda. Itulah kehidupan istirahat. Waktu Anda percaya, Anda berserah, dengarkan baik-baik. Anda berserah penuh, Anda percaya penuh. Ingat, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh tadi artinya apa Ibu Bapak? Istirahat. Waktu kamu istirahat, angkat tanganmu. Waktu kamu istirahat, kamu berserah. Kamu ada dalam hadiratnya, percaya penuh. Dengarkan baik-baik. Itulah hari di mana kamu akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kasih karunia pada Yesus, karena kehidupan Yesus penuh istirahat. Kehidupan Yesus penuh berserah kepada Bapaknya. Kehidupan Yesus, kenapa dia mengalami kasih karunia? Karena padahal dia nggak berbuat dosa. Karena firman Tuhan tadi katakan, di mana dosa bertambah, kasih karunia bertambah. Yesus nggak berbuat dosa, tapi kenapa dia mengalami kasih karunia? Karena Yesus punya kehidupan apa? Istirahat. Dari mana kita tahu? Pagi-pagi benar sebelum Yesus memulai aktivitas pelayanan, dia duduk dalam hadirat Tuhan. Dia berserah di situ. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Angkat tanganmu. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan sama-sama. Hadiratmu memenuhiku, kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara gak akan bisa duduk dalam hadirat Tuhan dan bersyukur kalau masih ada kekhawatiran dalam hidup kita. Sebab waktu saudara khawatir, yang ada Anda gak akan tenang dalam hadirat Tuhan. Anda akan rusuh. Bentar-bentar buka WA, bentar-bentar buka SMS. Khawatir mungkin akan hari esok, khawatir akan hari ini. Yesus memulai hari dengan berserah. Dalam hadirat Tuhan dia bersyukur kepada Bapaknya. Dan sering kita lihat di Alkitab, malam-malam dia pergi sendiri, mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Apa sih maksudnya? Dia berserah di situ. Pantas Bapak Ibu, anak itu Yesus makin hari makin besar, tambah kuat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Waktu saudara dan saya
pengusaha, bisnismen, hamba Tuhan, gembala-gembala satelit. Mungkin Anda memulai gereja, usaha, kecil, no problem. Tapi waktu kamu duduk dalam hadirat Tuhan, kamu punya kehidupan berserah, istirahat, mendapatkan kasih karunia. Waktu Anda dan saya, gaya hidup istirahat ini, kasih karunia promosi, kasih karunia kemakmuran, kasih karunia damai sejahtera mengalir dalam hidupmu. Amin. Anda gak akan bisa duduk diam tenang kalau Anda masih khawatir. Karena kalau orang khawatir, dia akan pikirannya, ada kalkulator di pikirannya. Ini harus begini, hitungannya begini. Tetapi kalau Anda berserah, maka Bapak Ibu, kalau Anda masih pakai gaya tadi, Anda cocok hidup di zaman Yabes, Daud, Salomo, yang masih mengupayakan dengan upaya diri sendiri. Tapi waktu saudara dan saya istirahat, berserah penuh, sebab God already do the best. Dia sudah melakukannya yang terbaik bagi kita. Bahkan kita hanya percaya menerima. Waktu Anda punya gaya hidup seperti itu, angkat tanganmu. Mulai hari ini kamu akan lihat, kamu akan mengalami kasih karunia di dalam keuanganmu, di dalam kesehatanmu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu. Gereja ini akan penuh kasih karunia waktu kita berserah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Itu kehidupan Tuhan Yesus, saudaraku, sehingga kita bisa mengerti kenapa dia nggak berbuat dosa, tapi kalau dia mendapat kasih karunia, dia penuh kasih karunia. Rupanya, saudaraku, Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapaknya. Yesus mencontoh Bapaknya, like father, like son. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Kapan dia melihat Bapa? Saat dalam hadirat Tuhan. Dia melihat apa yang Bapa kerjakan. Maka yang dikerjakan Yesus itu adalah mencontoh dari Bapaknya. Anda mau penuh, Anda mau mengalami kasih karunia, teladani kehidupan Yesus. Rest, berserah. Engkau akan melihat kasih karunia Tuhan mengalir atasmu. Demikian juga Bapak Ibu, kasih karunia ada pada saat saudara dan saya berserah, beristirahat, mempercayai Tuhan sudah melakukannya bagi saya. Saya beri contoh. Ada seorang yang khawatir akan rasa sakit di tubuhnya. Mungkin ada seorang ibu yang sedang mendengar khotbah ini, ada rasa sakit di bagian saraf yang terjepit. Atau ada seorang ibu yang sakit di bagian pinggang. Ada khawatir ini akan jadi apa ya? Sama, saya juga ngalami 2019 Januari. Di Turki saya ngalami mata saya mulai blank dan periksa ke rumah sakit Cicendo. Dokter memvonis kena glukoma. Lama-lama penglihatan saya akan buta. Mendengar itu seperti orang yang lain, saya juga khawatir, saya juga takut. Nggak terbayang bahwa satu kali saya hanya pakai kayak bajak laut pendekar mata satu, saudara. Kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan dan saya percaya. Saya percaya bahwa Dia udah mati buat saya dan Dia udah menyembuhkan mata saya 2000 tahun yang lalu. Apa yang saya lakukan? Tuhan menuntun saya untuk melakukan perjamuan kudus. Setiap kali saya makan tubuh, makan roti ini, saya mengimani bahwa ini adalah mata Tuhan Yesus. Saya percaya, saya berserah. Sembari saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyembuhkan mataku. Saya makan.
Nah saudara, itu yang saya lakukan. Dan Desember 2019, saya periksa lagi, kalau nggak salah diantar Petrus ya. Petrus ngantar atau enggak? Lupa saya, enggak. Atau Pak Udin mungkin. Dokter saudaraku memeriksa dan dia mengatakan, Pak, kok Bapak sekarang udah nggak ada glukomanya? Itu Desember 2019. Dan sekarang hampir 2 tahun, mata kiri saya bisa lihat kok Didit tambah hari tambah ganteng. Saya lihat Petrus tambah hari tambah hamil, kelihatan dari sini saudara. Artinya apa? Waktu saya memandang pada Yesus, saya menyerahkan rasa khawatir saya akan kebutaan di mata. Saya menyerahkan ketakutan saya kepada Yesus. Saya mendapat kasih karunia mujizat di mata. Hal yang sama Bapak Ibu, Anda yang sedang khawatir soal kehidupan, terutama di masa-masa seperti ini. Banyak orang khawatir, semuanya mengeluh. Tadi saya ketemu satpam, aduh Pak, kapan gereja mulai Pak? Oh saya bilang nanti September ngelibatin jemaat, kenapa? Kita serba susah Pak. Mall pengunjungnya sepi Pak. Ketemu office boy, aduh Pak, semua. Nah saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku orang-orang percaya jemaat PFA mengalami yang sama, khawatir. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Selama saudara punya kehidupan yang khawatir, berarti Anda nggak punya kehidupan yang istirahat. Bagaimana Anda menemukan kasih karunia kalau Anda masih khawatir? Orang yang khawatir, dia akan mengeluh. Orang yang mengeluh tentunya nggak bisa bersyukur. Dalam waktu bersamaan nggak bisa mulut kita mengeluh dan bersyukur. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Pandang Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia udah menyelesaikan daun-daun penyakit, daun-daun kemiskinan, daun-daun kebangkrutan. Dan Anda dan saya udah ditebus dengan darah yang mahal. Anda dan saya sekarang bukan lagi warga, bukan hanya warga kerajaan dunia, tapi saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Hidupmu diatur dari surga. Serahkan kekhawatiranmu dan pandang Yesus saja. Istirahatlah, engkau akan menemukan kasih karunia. Engkau akan mendapatkan kasih karunia di dalam keuanganmu. Bagaimana caranya? Tuhan punya berjuta cara. Tapi Pak, kalau saya sudah menyerahkan kekhawatiran saya akan rasa sakit, saya sudah menyerahkan kekhawatiran saya soal keuangan, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan, apa yang harus saya lakukan? Saya mau tegaskan, kalau Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, sesungguhnya nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Saya ulangi, kamu udah menyerahkan kekhawatiranmu akan rasa sakit di tubuhmu. Kamu udah menyerahkan akan kekhawatiranmu soal anak-anakmu. Kamu udah menyerahkan kekhawatiranmu soal keuanganmu. Kamu udah menyerahkan kekhawatiranmu akan hubungan suami istri. Dan kalau tidak ada perubahan, kamu ngerasa kok belum ada perubahan, apalagi yang harus saya lakukan? Nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Kenapa? Kalau Yesus nggak bisa menyembuhkan kamu, kepada siapa kamu mengadu? Kalau Yesus nggak bisa menolong keuanganmu, kepada siapa kamu mengadu? Tapi berita baiknya kalau kamu sudah menyerahkan, sabar, percaya, kamu akan melihat kasih karunia Tuhan turun atasmu. Itulah yang saya alami di dalam Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya, haleluya, kurang mantap, haleluya. Maka beberapa waktu lalu saya katakan, selama kamu belum frustasi dengan kekuatan diri sendiri, kamu belum bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan turun atasmu. Jadi pesan terakhir saya pagi ini, jalani kehidupan berserah
istirahat. Miliki gaya hidup ini. Katakan kepada Tuhan, angkat tanganmu, aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku hanya bisa berserah di dalam Engkau dan mempercayaimu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudaraku, waktu engkau punya statement seperti ini dari hatimu yang paling dalam, Anda akan lihat kasih karunia Tuhan turun dalam setiap situasi kondisi kehidupan Anda. Percayalah, hari di mana engkau beristirahat, berserah dan mempercayainya, menjadi hari di mana kasih karunia Tuhan turun atasmu. Kasih karunia kelimpahan, kasih karunia finansial, kasih karunia promosi, kasih karunia kesembuhan, kasih karunia kesehatan. Bangkit berdiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Sama-sama. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Lagi. Kaulah Bapakku yang baik. Angkat tanganmu, angkat wajah. Pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Angkat tangan, katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi. Amin. Selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, oh Bapa yang baik. Musik naikkan pujian ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini khawatir akan penyakit yang ada dalam tubuhmu. Mari serahkan penyakitmu kepada Tuhan. Beristirahatlah, percayalah. 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyembuhkan kansermu, tumormu, penyakit di bagian sarafmu, penyakit di bagian ginjal, di bagian tubuh yang lain. Pandang pada karya salib Yesus yang sudah menyelesaikan bagimu, dan deklarasikan kesembuhanmu. Engkau berkata, terima kasih, oleh bilurmu aku telah sembuh. Hari di mana engkau berserah, engkau beristirahat, ini akan menjadi hari mujizat kesembuhan. Kasih karunia kesembuhan, kesehatan mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang khawatir akan hubungan anak dan orang tua, engkau mungkin sudah bingung
dengan anakmu. Bagaimana mengatasi anakmu? Engkau mungkin berkata, aku gak sanggup lagi Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan sanggup. Pandang Tuhan, serahkan anakmu kepada Tuhan, dan percayakan. Beristirahatlah, percaya Dia akan menjamah anakmu. Hari di mana engkau beristirahat hari ini akan menjadi hari di mana kasih karunia turun atas anak saudara. Engkau yang khawatir soal finansial, keuangan, bisnis, pekerjaan, promosi, atau apapun. Engkau sudah mengupayakan dengan jerih lelahmu. Engkau berjuang dengan keringatmu. Engkau berpikir engkau akan mendapatkan kasih karunia. Malam ini, hari ini, pagi ini, saya katakan kepadamu, serahkan kekhawatiranmu soal keuangan kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu, kekhawatiranmu soal masa depan kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu soal pekerjaan, soal bisnis, soal pelayanan, soal promosi, soal kebutuhanmu hari-hari kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sudah memberkati aku dengan nematikos kemakmuran. Hari di mana saudara beristirahat di dalam keuangan saudara akan menjadi hari di mana kasih karunia finansial turun mengalir menjamah saudara. Haleluya. Saya berdoa hari ini akan ada banjir mujizat. Waktu kau punya kehidupan istirahat, kehidupan berserah dari rumah-rumahmu, dari kota-kota di mana kau berada, saya akan melihat, saya akan mendengar ribuan kesaksian, banjir mujizat terjadi. Haleluya. Katakan lagi, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Hidupku, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Saya undang para pemuji ke depan, naikkan pujian ini sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, percayalah. Yes, God already do the best. Pada waktu Anda percaya, berserah, percaya saja, engkau akan melihat kasih karunia Allah turun atas saudara. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku,
Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di rumah ataupun di tempat ini, mari saudaraku serahkan segala kekhawatiran saudara. Mari punya kehidupan seperti Yesus, istirahat, mendapatkan kasih karunia. Waktu Anda beristirahat, Anda percaya, Anda berserah, menyerahkan sepenuhnya, kekhawatiranmu akan rasa sakit di tubuhmu. Bagi setiap Anda yang sedang merasakan hal-hal yang sakit di bagian tubuh manapun, saraf, jantung, paru-paru, ginjal, atau bagian manapun yang lain, waktu engkau menyerahkannya kepada Tuhan, percaya Dia sudah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Dan nantikan engkau akan melihat kasih karunia kesembuhan turun atas saudara. Mari katakan pada Bapa yang baik, kasih-Mu bagai embun. Mari saudara, sampai sakit penyakitmu disembuhkan. Selalu baru bagiku janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, oh Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Amin. Dalam hadirat Tuhan engkau mengenal Dia lebih baik lagi dengan firman yang engkau renungkan. Maka firman itu seperti pedang bermata dua, akan menembus sampai ke sumsum, ke sendi-sendi, ke sel-sel, termasuk Anda di rumah yang sakit kanker. Firman ini akan menembus sel-sel itu dan membuat sel-sel kanker di tubuhmu mati dan keluar in the name of Jesus. Dan saudaraku, firman ini juga menembus dalam kehidupanmu, menembus dalam keuanganmu, menembus dalam kemakmuran dan masa depanmu. Waktu engkau istirahat, engkau mendapatkan kasih karunia. Mari angkat roti, siapkan perjamuan Tuhan hari ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku. Inilah cawan perjanjian yang baru. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian itu. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Percayalah, waktu saudara dan saya berserah, beristirahat, engkau mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia kesembuhan, kasih karunia kemakmuran, kasih karunia promosi, kasih karunia keuangan. Jangan hidup seperti orang Yahudi yang tidak berserah, tidak percaya, gagal masuk di hari perhentian. Terima kasih, kami percaya banjir mujizat terjadi di rumah-rumah, di setiap jemaat dalam nama Yesus. Sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami. Berkati semua jemaat yang membawa persembahan syukurnya, persembahan perpuluhannya, persembahan gedungnya. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manisnya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.
yang percaya dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu dan shalom. Amin. Tuhan Yesus. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.